Halo adik-adik semua, senang sekali bisa bertemu dengan kalian lagi. Kakak berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat dan juga baik ya. Oke semuanya, apakah kalian sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Siapa yang sudah siap? Angkat tangannya. Wah, kakak lihat semuanya udah pinter-pinter ya. Udah pada angkat tangan dan sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, kakak punya gambar. Kamu bisa coba lihat ya. Kira-kira ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar petani. Betul. Terus ini gambar apa ya? Ya, ini adalah gambar atlet. Seorang atlet itu adalah orang yang main sepak bola itu juga bisa, atau main badminton itu juga bisa ya. Biasanya atlet itu dalam bidang olahraga. Kemudian ini gambar apa? Nah, kalau ini adalah gambar seorang tentara. Kemudian kakak punya satu gambar lagi. Wah, ini gambar apa? Wah, ini adalah gambar Spider-Man. Nah, adik-adik, kakak mau tanya sama kamu. Kira-kira dari gambar petani, atlet, tentara, Spider-Man, siapa sih yang pahlawan? Ayo, siapa yang mau jawab? Siapa yang pahlawan dari semua itu? Ada petani, ada atlet, ada tentara, ada Spider-Man. Siapa ya? Mungkin ada yang jawabnya Spider-Man. Ataupun mungkin ada jawabnya tentara. Soalnya dia kan membela negara. Adik-adik, jawaban kamu nggak salah. Tetapi perlu diketahui juga, kalau petani dan juga atlet itu juga bisa jadi pahlawan. Bahkan kamu yang masih kecil juga bisa jadi pahlawan loh. Lah, kok bisa Kak? Aku kan nggak punya kekuatan yang hebat. Aku kan nggak bisa keluarin jaring laba-laba kayak Spider-Man. Adik-adik nggak perlu kayak seperti itu untuk jadi pahlawan. Kita mau sama-sama dengarkan cerita firman Tuhan tentang seorang yang jadi pahlawan. Wah, dia bukan orang yang kuat dan juga yang bisa keluarin jaring laba-laba, bukan. Bahkan dia seorang wanita, tapi dia bisa jadi pahlawan buat banyak orang. Seperti apa ya ceritanya? Kita dengarkan sama-sama ya. Oke, duduk yang bagus dan juga dengarkan ceritanya. Adik-adik, di dalam Alkitab diceritakan tentang satu orang wanita. Wanita ini bernama Esther. Bernama siapa? Betul, namanya adalah Esther. Esther ini adalah seorang ratu Persia. Seorang siapa? Betul, dia adalah ratu. Kalau ratu itu adalah istri raja. Ratu itu juga pakai mahkota ya. Jadi dia adalah ratu dari Raja Ahasiweros ya. Kalian perlu ingat ya, nama rajanya Ahasiweros. Nah, tapi Raja Ahasiweros ini tidak tahu rahasianya Esther. Wah, rahasia apa ya? Ternyata Esther itu adalah orang Yahudi. Dan Ratu Esther itu punya sepupu namanya Mordekai. Siapa namanya? Ya, Mordekai. Jadi Mordekai itu tinggal dan juga bekerja di istana. Dan dia itu menjaga istananya. Tapi orang-orang nggak tahu kalau Mordekai itu adalah sepupunya atau saudara dari Ratu Esther pada saat itu. Nah, adik-adik, di istana raja juga ada seorang yang sombong banget. Namanya adalah Haman. Siapa namanya? Haman ya. Haman adalah penasihat Raja Ahasiweros. Jadi dia adalah orang yang cukup dipercaya oleh raja ya pada saat itu. Nah, saat itu dia itu baru menerima penghargaan. Penghargaan itu seperti hadiah
atau seperti satu apresiasi. Wah, reward buat si Haman karena dia melakukan sesuatu. Wah, karena dia terima penghargaan atau kayak dapat piala seperti itu ya. Dia jadinya sangat bangga. Boleh nggak sih bangga? Bangga nggak apa-apa. Tapi lama-lama dia jadi sombong. Sombong sekali dia. Dia pengen semua orang itu sujud menyembah dia. Jadi kalau dia udah datang, orang harus berlutut menyembah dia. Wah, sombong sekali bukan? Mentang-mentang dia dapat piala hebat ya. Tetapi ada satu orang yang tidak mau menyembah si Haman ini. Namanya adalah Mordekai. Wah, ternyata si sepupunya Ratu Ester ya. Dia nggak mau sembah. Terus habis itu Hamannya kesel. Hamannya tersinggung. Hamannya itu marah sama Mordekai. Dia punya rencana yang tidak baik. Dia punya rencana yang jahat. Dia pengen membalas Mordekai. Dia pengen menyakiti Mordekai. Ternyata bukan hanya Mordekai yang mau disakiti, tapi juga satu bangsa mau disakiti sama Haman. Masih inget gak? Kalau Mordekai itu sama Ratu Ester itu bangsa apa? Ya, mereka bangsa Yahudi ya. Jadi dia mau sakitin semua orang bangsa Yahudi. Waduh, Haman tidak bagus ya sifatnya ya. Mau bales-bales jelek itu ya tidak boleh. Nah, saat itu Haman bikin rencana jahat. Dia itu memfitnah orang-orang Yahudi. Dia datungin Raja Ahasiweros. Dia bilang sama Raja, Raja, saya kasih tahu kamu ya. Ternyata ada orang-orang di sini yang berbahaya buat raja, yaitu orang-orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu berbahaya banget, bisa membuat raja itu disakiti. Mereka itu harus dibunuh, mereka itu harus disingkirkan. Waduh, dengar seperti itu Raja Ahasiweros percaya aja. Padahal kan tidak benar. Bangsa Yahudi mah nggak jahat ya. Haman yang jahat, tapi Raja Ahasiweros nggak tahu. Jadi dia hanya ikut perkataan Haman. Makanya saat itu Raja Ahasiweros setuju dengan rencananya Haman, yaitu menetapkan hari untuk membunuh atau menyingkirkan semua orang-orang Yahudi pada saat itu. Orang-orang Yahudi mau dihukum semuanya, mau disakiti semuanya. Wah, setelah itu sedih sekali. Mordekai mendengar berita itu. Dia sedih sekali. Waduh, bukan hanya aku aja yang dihukum, tetapi semua bangsa juga mau dihukum. Kamu tahu, kalau satu bangsa Yahudi dihukum kan termasuk Ratu Ester juga. Kemudian Mordekai cepet-cepet menemui Ratu Ester, tapi ngumpet-ngumpet ya, nggak boleh diketahuin sama orang saat itu. Dia itu titipin pesan buat Ratu Ester. Dia bilang, Ratu Ester, kamu cobalah ubah rencana raja. Wah, kemudian Ratu Ester bingung. Bagaimana caranya mau ubah rencana raja? Kemudian dia bilang, aku itu tidak bisa datengin raja kalau aku nggak dipanggil. Kalau aku nggak dipanggil terus aku hadap raja, aku bisa dihukum mati nanti kalau rajanya nggak seneng. Wah, saat itu Mordekai tetap meyakinkan Ratu Ester. Dia bilang, mungkin kamu jadi ratu untuk menolong satu bangsa, yaitu bangsa Yahudi. Nah, saat itu Ratu Ester gimana? Saat itu Ratu Ester setuju. Dia mau mencoba untuk menolong bangsanya. Apa yang dia lakukan? Dia tentunya berdoa dulu sama Tuhan. Dia berpuasa itu artinya nggak makan ya. Jadi dia berpuasa, dia sungguh-sungguh datang pada Tuhan, dia berdoa sama Tuhan. Dan dia juga bilang sama Mordekai, saudara sepupunya, dia bilang, tolong kasih tahu semua orang Yahudi untuk doakan aku juga supaya aku bisa menghadap raja dan tidak dihukum sama raja.
Nah, akhirnya Ratu Ester mencoba dengan berani menghadap raja pada saat itu. Kemudian Ratu Ester masuk ke singgasana raja dan Raja Ahasiwerus kagum, senang melihat kecantikan Ratu Ester. Ratu Ester itu cantik banget ya. Dan kamu tahu ternyata Raja Ahasiwerus tidak menghukum Ratu Ester, tetapi justru tanya Ratu Ester, kamu mau apa? Wah, bersyukur banget ya, Tuhan sudah tolong Ratu Ester pada saat itu. Kalau Tuhan gak tolong, Ratu Ester bisa dihukum gara-gara datengin raja tanpa persetujuan. Saat itu tidak boleh ya, nah, karena ada aturannya. Nah, saat itu Ratu Ester tanya, Raja, bolehkah kita makan malam bersama Haman? Jadi Ratu Ester punya rencana ingin makan malam bersama dengan raja dan juga Haman. Jadi ada 3 orang ya bersama Ratu Ester juga. Kemudian kamu tahu, di sisi lain Haman itu dengan sombong. Di tempat dekat dia tinggal, dia itu sedang membangun tiang gantungan yang besar dekat belakang rumahnya. Dia berencana mau gantung Mordekai di tiang gantungan tersebut. Lalu ada undangan raja datang. Ada pengawal yang datang. Pengawalnya bilang kalau ada undangan dari raja untuk makan malam. Haman dengan bangga dan sombong ya. Raja undang aku makan, senang banget dia. Akhirnya dia pergi ke istana raja untuk makan malam. Kemudian setelah waktu makan malam ya, makan malam bareng, Ratu Ester berkata kepada raja, Raja, ada orang yang ingin membunuhku dan juga ingin membunuh bangsaku Yahudi. Karena kan Ratu Ester bangsa Yahudi ya. Nah, kemudian raja dengar seperti itu, ada yang mau bunuh, ada yang mau menyakiti ratu. Dia marah. Siapa ini yang berani-beraninya menyakiti Ratu Ester dan juga bangsa kamu? Siapa itu? Kemudian Ratu Ester langsung bilang, ini dia Haman yang jahat dan dia itu ingin membunuh, menyakiti, menghukum semua bangsaku dan juga aku. Nantinya juga kena. Kemudian raja saat itu marah banget. Raja bilang, Haman, ternyata kamu jahat ya selama ini ya. Kamu mempunyai rencana yang jahat. Sekarang kamu akan dihukum. Kemudian raja panggil pengawal. Dia bilang, pengawal, ayo hukum si Haman. Adik-adik, saat itu Haman pun akhirnya digantung di tiang gantungan yang dia bikin sendiri saat itu. Dia mau bikinnya buat Mordekai, buat dihukum. Malah dia sendiri yang dihukum gantung. Nah, berkat Ratu Ester yang berani dan juga hatinya yang mau menolong orang-orang Yahudi, jadi selamat dan tidak jadi dihukum pada saat itu. Jadi saat itu mereka itu bersyukur sekali sama Tuhan dan mereka itu berterima kasih sekali juga Tuhan yang sudah pakai Ratu Ester untuk menolong mereka. Dan mereka itu merayakan pesta yang besar dan memperingati Tuhan yang sudah menolong melalui Ratu Ester. Nah, kita lihat adik-adik, Ratu Ester adalah seorang pahlawan. Walaupun dia wanita, walaupun mungkin kelihatan lemah, tapi dia bisa menolong banyak orang, bahkan satu bangsa. Adik-adik, Ratu Ester kok bisa sih jadi pahlawan? Nah, dia bisa jadi pahlawan karena siapa? Karena ada Tuhan yang menolong dia. Kalau coba bayangkan, kalau tidak ada Tuhan yang menolong dia, bisa aja kan dia dihukum raja dan tidak jadi dia bisa menolong orang banyak. Nah, sebelumnya dia juga takut. Dia bingung bagaimana nolong orang lain. Tapi ketika dia berdoa sama Tuhan dan didoakan oleh banyak orang, Tuhan tolong. Dia jadinya berani untuk menolong orang lain. Disitulah dia bisa jadi pahlawan. Kamu juga bisa jadi pahlawan adik-adik semua. Pahlawan itu bukan hanya untuk orang yang sudah besar, bukan hanya untuk orang yang kuat, bukan hanya untuk profesi-profesi tertentu. Misalnya polisi baru pahlawan, petani enggak.
semua profesi bisa jadi pahlawan. Dan bukan hanya untuk orang dewasa, tetapi kamu yang walaupun kecil, kamu tetap bisa jadi pahlawan. Jadi, ketika kamu punya sifat suka menolong, melakukan perbuatan baik, berguna untuk banyak orang, berani melakukan hal yang benar, disiplin, taat aturan, dan bekerja keras, disitulah kamu sudah jadi pahlawan. Oke, kita katakan sama-sama, aku adalah pahlawan kecil. Ayo sama-sama kita katakan, aku pahlawan kecil. Pinter sekali. Nah, pahlawan tidak perlu pakai baju superhero. Kamu bisa jadi pahlawan ketika kamu punya hati mau tolong orang lain. Misalnya, kamu jadi pahlawan di rumah. Tolong papa mama yang sedang sibuk, kalau mama lagi masak dibantuin cuci piring, bantuin sapu pel. Ketika papa lagi capek, ambilin makanan, ambilin minuman juga, atau boleh dipijitin. Itu artinya kamu jadi pahlawan buat papa mama. Atau adik yang lagi rewel, wah nangis-nangis, kamu bisa bantuin mama untuk menenangkan adik, atau ajak main bersama, atau ajarin dia menggambar. Itu kamu jadi pahlawan juga. Dan kamu bisa jadi pahlawan buat teman-teman kamu. Misalnya, kamu mendoakan teman kamu yang lagi susah atau lagi sakit. Itu juga pahlawan loh. Dan kamu bisa jadi pahlawan di sekolah. Misalnya, kamu tidak menyontek, kamu rajin belajar, itu sudah jadi pahlawan. Kamu taat aturan, kamu tidak telat kalau sekolah, itu juga jadi pahlawan di sekolah. Kamu taat guru, kamu disiplin, itu jadi pahlawan di sekolah. Wah, bisa kan semuanya melakukannya? Begitu juga kamu bisa jadi pahlawan untuk dunia ini, untuk Indonesia. Wah, gimana caranya? Aku kan gak bisa perang. Tidak perlu perang-perangan. Kamu bisa jadi pahlawan untuk sekitar kamu, untuk dunia, untuk Indonesia. Salah satunya itu adalah kamu misalnya mencegah penyebaran virus corona. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, nggak pergi-pergi dulu. Itu artinya juga kamu jadi pahlawan loh. Sederhana bukan untuk jadi pahlawan? Jadi tidak harus ada kekuatan super. Kamu tinggal melakukan hal-hal yang bagus. Kamu sudah menjadi pahlawan.